probiotik yang sudah berhasil pada manusia. Jadi pada manusia, karena pada manusia ini berhasil, maka saya coba pada ternak unggas yang ayam petelur yang menjelang afkir. Yang menjelang afkir, sebetulnya kalau dikatakan menjelang afkir ya harusnya sudah afkir, tapi beberapa peternak di Indonesia itu kadang-kadang memanfaatkannya. Artinya memanfaatkan ayam-ayam yang sudah tua, kan kalau aturannya 80 minggu tuh harusnya sudah diafkir karena produksinya sudah sangat menurun ya. Tetapi kan kalau peternak itu tidak menghitung biaya kerjanya ya. Uh, jadi tetap dipertahankan. Nah ini sebelum nanti saudara Gina menceritakan bagaimana hasilnya terhadap ayam petelur, saya akan membuka bahwa probiotik yang yogurt probiotik. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk manusia ataupun untuk ternak ya, untuk kita supaya sehat ya. Alhamdulillah ya ibu-ibu, bapak-bapak dalam usia 67 tahun ini saya masih bisa bekerja baik gitu, artinya dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi yogurt probiotik ini yang paling penting kalau ibu bapak mengkonsumsi itu imbangan dan jumlah mikrobiotanya. Kalau SNI, Standar Nasional Indonesia, itu mengatakan bahwa yang baik yogurt untuk diminum itu jumlahnya 10 pangkat 7 CFU per mililiter. Jadi mikrobiotanya harus 10 pangkat 7. Jenis mikrobiotanya, karena jenis mikrobiota itu kalau kita melihat bahwa yogurt itu dibuatnya susu ditambah dengan starter atau inokulum. Inokulumnya itu cukup 2 nih, strepto sama lakto. Artinya dia bisa asam dan bisa wangi, itu cukup. Tetapi sebetulnya manfaatnya yang lebih tinggi itu banyak. Mikrobiota yang sudah diteliti dan manfaatnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu karena di sini melewati beberapa uji. Nah, dikatakan melewati beberapa uji. Kan kalau di dalam usus kita itu ujinya itu banyak banget. Artinya ada ada pH yang sangat rendah. Apakah bakteri itu yang masuk itu, yang kita masukkan sebagai starter atau inokulum itu tahan terhadap pH yang sangat rendah? Tahankah terhadap garam empedu atau asam empedu ya? Dan probiotik ini harus menguntungkan inangnya, yang mengkonsumsi itu harus menguntungkan yang mengkonsumsi. Kemudian mikrobiota itu bisa sampai ke kolon usus besar. Jadi ada bakteri-bakteri atau yang baik itu kita katakan di mikrobiota itu ada yang tidak bisa sampai di usus besar. Kenapa saya mendefinisikan harus sampai ke usus besar? Karena di usus besar itu adalah media untuk bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang merugikan atau bakteri jahat itu ngumpulnya di situ. Hanya bakteri penyebab mah Helicobacter pylori yang adanya di usus, di bagian pylori antara lambung dan usus halus itu ada ya cengkolan ya gitu, cengklokan gitu. Nah, itu biasanya Helicobacter pylori itu bakteri yang jahat tapi ada di situ. Tapi yang lainnya kebanyakan ada di usus besar, sehingga ada banyak orang yang kelihatannya sakit perut ternyata kanker usus begitu ya. Nah, kemudian dapat menempel pada mukosa, merupakan syarat penting bagi probiotik untuk mengendalikan keseimbangan mikrobiota usus. Jadi yang penting di dalam mengkonsumsi probiotik itu supaya ususnya itu sehat. Kenapa usus itu sangat penting? Karena kekebalan atau imunitas baik pada ternak ataupun pada manusia itu 70-80% itu ada di usus. Jadi kalau ususnya radang, ususnya rusak, itu kekebalannya itu rendah banget, hampir tidak ada. Jadi semua ini akan menghasilkan satu senyawa yang penting, ada laktat, ada bakteriosin, ada peptida. Peptidanya peptida aktif ya, peptida itu gabungan antara asam amino. Kemudian menghasilkan uji katalase positif, ada beberapa bakteri patogen juga menghasilkan uji katalase positif. Dan uji katalase positif itu sepertinya begini, kalau ada racun, senyawa-senyawa beracun ya, seperti hidrogen peroksida H2O2. Dengan uji katalase itu bisa diubah H2O2 yang tadinya beracun itu menjadi H2O dan H2O ditambah O2 gitu ya. Jadi itu
ada mikrobiota yang bisa mengubah seperti itu. Dan imbangan konsorsiumnya. Nanti Saudari Gina akan menyampaikan bahwa konsorsium atau gabungan dari mikrobiota itu kita sudah pilih satu-satu itu dilihat kurvanya, satu-satu itu tugasnya seperti apa. Pada waktu dulu saya S3 selama 5 tahun ya, atau 5 tahun lebih itu di ITB itu saya mempelajari bagaimana mikrobiota itu satu-satunya tumbuh dan bagaimana kalau dikonsorsiumkan atau digabungkan. Oke, slide. Kemudian probiotik ini mempunyai efek yang menguntungkan. Ada beberapa peneliti di samping saya, ada Sharma tahun 2005 juga, saya meneliti juga tahun 2000-an, kira-kira mulai tahun 2000-an. Sharma juga meneliti setelah saya, probiotik dapat menghasilkan substansi seperti butirat. Jadi asam lemak rantai pendek. Ada asetat, ada propionat, ada butirat yang mampu menstimulasi dari perbanyakan dari epitel usus yang normal dan perannya pemeliharaan dinding pertahanan mukosa. Jadi kalau usus itu ada mukosanya itu mukosanya epitelnya itu harus dipertahankan ya dipertahankan supaya dia itu selalu dalam keadaan bagus atau dalam keadaan normal. Kemudian beberapa zat yang diproduksi oleh bakteri itu menurunkan keasaman, katanya laktat itu menurunkan ya asamnya tidak. Kemudian beberapa bakteri juga menghasilkan asam lemak terbang ya, tapi di sini tidak terlalu penting, dan menghasilkan bakteriosin dan antioksidan yang dapat memperbaiki lipid darah. Jadi bagaimana menurunkan kolesterol, kemudian trigliserida, kemudian meningkatkan HDL dan menurunkan LDL itu juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi. Oke, slide. Fisiologi, kita mulai masuk pada fisiologi pembentukan telur ya. Jadi kalau kita lihat di ovari atau yolk formation ya, di situ calon-calon telur itu jatuh ya ke alat reproduksi, ke infundibulum, nanti dari infundibulum ada ke magnum, magnum ke isthmus, dan di situ di uterus tempat pembentukan kerabang ya, yang lamanya nanti kapan pembentukan kerabang, kapan pembentukan albumin yang encer, yang albumin yang kental, kemudian kalasanya. Itu ya. Kemudian slide saja. Ayam petelur itu dapat menghasilkan lebih dari 300 telur per tahun dan lebih dari 500 telur dalam siklus hidup yang panjang. Kalau secara normal itu katanya hanya 1,5 tahun ya, atau maksimal 2 tahun ya. Tapi peternak Indonesia ini kan pintar-pintar ya. Bisa ada yang 3 tahun, bisa yang ada yang 4 tahun bahkan. Nah, sebetulnya di ovarium itu ayam yang baru menetas itu mempunyai lebih dari 12.000 oosit. Jadi calon telurnya itu, maaf, sebentar ya. Jadi oositnya atau calon-calon telur itu sebetulnya banyak banget. Jadi mau produksi berapapun bisa sesuai dengan kemampuan ya, dengan pengecualian imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu di samping imunoglobulin atau ketahanan tubuh ya, semua protein dan lipid itu disintesisnya di hati ya, dibuatnya itu di hati dan dipindahkan aliran darah ke folikel yang sedang berkembang, masuk dari hati, setelah dibuat baru masuk ke dalam folikel-folikel yang sedang berkembang, calon-calon telur. Oke, slide moderator. Ovulasi itu berovulasi siklusnya hampir 24 sampai 27 jam ya. Jadi hampir setiap hari itu ayam bisa berproduksi ya. Ovulasi itu didahului oleh lonjakan kadar LH dalam darah. Jadi sebetulnya ada hormon yang penting ya. Hormon yang penting itu bagaimana folikel itu, calon-calon telur itu bisa menjadi besar. Setelah menjadi besar, kemudian ada hormon LH itu luteinizing hormon. Walaupun hanya beberapa jam, dia tugasnya adalah menjatuhkan
folikel itu dari tempatnya, kemudian diterima oleh infundibulum untuk nanti diproses di magnum, di ismus itu untuk supaya selama 24 sampai 27 jam ya. Kemudian slide saja. Slide saja. Kemudian pembentukan sel telur di saluran reproduksi. Ya, di sini dikatakan bahwa tadi ditangkap oleh infundibulum, kemudian disalurkan ke saluran reproduksi ya. Mayoritas dari albumen itu diproduksi selama perjalanan melalui magnum ya. Jadi nanti kalau ingin slide-nya juga berapa lama di magnum, berapa lama di ismus, kemudian pembentukan sel membran kerabang, kapan kerabangnya, dan kapan dilepaskan dengan cara ovoposisi ya. Keseluruhannya itu tadi saya sampaikan antara 24 sampai 27 jam. Oke, slide. Dan paling lama itu adalah pembentukan cangkangnya. Oke. Slide. Nah, sekarang anak ayam itu juga harus kita perhatikan. Ini sangat bergantung pada antibodi ibunya. Jadi telur-telur yang kita tetaskan itu tergantung dari bibitnya. Sebagai sumber utama perlindungan humoral alami. Kemudian imunoglobulin yang pada ayam ini yang kita tahu ya, IgY itu homolog unggasnya itu sebetulnya kalau pada kita ya itu adalah IgG ya, ditransfer dari sirkulasi ayam ke kuning telur, kemudian diserap oleh embrio. Ya, kerjanya seperti itu. Kemudian lanjut saja, waktunya 5 menit lagi kalau saya lihat. Kemudian salah satu komponen utama dari kekebalan tubuh itu adalah sel T, yaitu suatu bentuk sel darah putih atau limfosit yang berfungsi mencari jenis penyakit patogen kemudian merusaknya. Jadi kalau ada patogen masuk, bakteri patogen, bakteri yang menyebabkan sakit, contohnya kalau pada manusia itu Salmonella typhi ya, bakteri patogen menyebabkan tifus. Nah, itu kalau begitu masuk itu salah satu tugas dari kekebalan tubuh kita itu adalah bagaimana mencengkeram kemudian menghancurkan gitu ya. Itu limfosit itu dihasilkan oleh kelenjar limfe untuk menghasilkan antibodi guna melawan infeksi baik virus influenza, COVID-19 atau bakteri-bakteri patogen penyebab sakit itu diusahakan oleh sel-sel imun itu untuk ditangkap, kemudian di-coating seperti tidak bisa bergerak, kemudian dihancurkan. Secara umum, limfosit ini tidak berubah banyak pada usia tua, tetapi konfigurasinya dan reaksinya melawan infeksi itu berkurang. Jadi manusia memiliki jumlah sel T yang banyak dalam tubuhnya, namun dengan peningkatan usia itu maka jumlahnya itu akan berkurang dan ini ditunjukkan dengan rentannya tubuh terhadap serangan penyakit. Makin tua imunnya makin tergerus jadi makin rentan terhadap penyakit. Oke, slide. Respon imunnya, kemudian lanjut saja supaya bisa menjelaskan. Sistem imun ya, nanti ini bisa imunitas kekebalan itu merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap penyakit dari luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen. Jadi kekebalan itu untuk membunuh patogen dan untuk menghilangkan jaringan atau sel-sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Jadi sistem imun itu ada jaringan-jaringan yang rusak itu bisa diperbaiki. Kemudian kalau ada virus, ada bakteri patogen itu dicengkeram untuk dihancurkan. Lanjut. 2 lagi atau 3 lagi. Jadi imunomodulator itu senyawa. Jadi yang di sini yang saya gunakan probiotik yang saya gunakan itu adalah yogurt probiotik. Ya ini sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu suatu senyawa, makanan, bahan yang dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu apapun
ya, mau kefir, mau yogurt yang itu dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh secara spesifik atau non spesifik. Jadi secara spesifik atau non spesifik itu baik secara bawaan imun alami pada waktu kita lahir kita sudah punya secara bawaan itu uh, uh, bisa menangkal, tetapi kemampuannya itu rendah. Nah, kalau tidak kurang maka selalu di sini dikatakan bahwa tubuh manusia ataupun hewan itu selalu terancam oleh paparan baik bakteri, virus ataupun parasit ataupun polusi ya. Jadi bagaimana tantangan ini untuk mempertahankan agar tubuh itu tetap sehat. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita terhadap menekan berbagai penyakit dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh ya. Jadi dalam saat pandemi ini di samping ternak kita juga harus mempertahankan tubuh kita atau meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, slide berikutnya. Slide ya, sama lanjut slide supaya 5 menit. Oke. Jadi sistem pertahanan tubuh itu dikatakan di sini ada yang non spesifik, sistem yang paling cepat bereaksi ketika ada serangan itu di kulit, kemudian di epitel, di mukosa ya, mukosa, dan sistem pertahanan yang spesifik itu bila perlawanan terhadap imun alami ini tidak cukup, maka leukosit itu termasuk beberapa limfosit ya, limfosit T, limfosit B ini akan bekerja untuk sebagai antibodi ya, untuk memunculkan imunoglobulinnya. Oke, lanjut. Ya, meningkatkan ketika sistem kekebalan tubuh menurun, maka tidak akan rentan terkena infeksi penyakit. Juga mainkan peran dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, diungkapkan di sini oleh beberapa peneliti bahwa probiotik itu adalah untuk melawan virus dan patogen lainnya. Jadi bakteri-bakteri yang berbahaya dan virus yang berbahaya itu probiotik. Diungkapkan dalam beberapa penelitian bahwa 85% yang bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita adalah di saluran pencernaan dan sel mukosa. Jadi kalau kita melihat usus ya, kita melihat usus, disitulah kekebalan tubuh itu 70-80% atau 75-85% itu di situ. Jadi tidak boleh ususnya itu rusak. Ususnya rusak itu karena apa? Ususnya rusak banyak. Karena nanti saya akan menunjukkan satu slide yang ditulis jurnal yang dari jurnal bereputasi ya, yang mempunyai indeks tinggi, ditulis pada Agustus 2019 atau 2020 ya. Oke, lanjut. Ada slide atau ada kesimpulan? Nah, ini adalah pada manusia ya. Pada manusia kita melihat nih, pada epitel usus ya, usus ini. Ini di sini Ibu Bapak adik-adik semua bisa melihat nih IgA ini, imunoglobulin A, pertahanan awal nih. Kalau ini lumen usus ya, usus bagian lendir-lendirnya ini bagian yang pertama ini adalah IgA, adalah imunoglobulin A. Ada juga imunoglobulin G di sini di bawah ini. Jadi imunoglobulin A ini yang di sini ini sebagai pertahanan awal. Jadi bagaimana kalau virus itu masuk atau bakteri patogen ini yang warnanya hijau masuk. Ini punya agen-agen imun ini di dalam usus ini. Agen imunnya ada DC, dendrit cell, ada juga makrofag, ada sel B, ada sel T ya. Jadi kalau pertama, kalau di sini bakteri masuk ini diopsonisasi ya, di sini dilindungi, ditempel oleh imunoglobulin, kemudian kalau bisa dihancurkan ya, kalau tidak juga kalau lewat di sini masuk ke makrofag juga sama, tetap ini adalah agen-agen imunitas yang sangat banyak ya, ada makrofagnya, ada sel T-nya, ada sel B-nya, ada sel dendrit, bahkan kalau kanker itu ada NK sel, ini disampaikan. Oke, lanjut satu lagi kalau tidak salah ada nah
Nah, ini adalah bagaimana kaitan probiotik dengan potensi infeksi virus COVID-19. Ini ada buku, ada itunya ya, ada jurnalnya yang baru terbit, published in 19 August 2020. Baru terbit pada 19 Agustus, Role of Probiotic. Jadi bagaimana kerja dari probiotik ini untuk apa ya, menghambat dari COVID-19. Ini ada gambarnya jelas ya. Dengan COVID-19 ini itu akan bind to AC2 reseptor ya. Ada reseptor yang mengenali. Jadi kalau reseptor itu pengenal, seperti contohnya begini. Kalau ibu-ibu penderita, ibu atau bapak penderita diabetes, begitu makan, kemudian makanan itu dipotong-potong, dihidrolisa, kemudian diserap. Nah, kalau karbohidrat, kita makan karbohidrat yang diserapnya dalam bentuk glukosa. Glukosa itu mau masuk ke dalam sel hati untuk dibuat energi. Kan kalau ibu atau bapak makan itu kan setelah diserap kan akan dibuat tenaga. Nah, yang mengenali di dalam sel itu adalah insulin. Jadi reseptor pengenalnya itu apakah glukosa itu dibawa oleh insulin. Jadi kalau penderita diabetes dengan insulin yang sangat rendah, glukosanya itu tidak bisa dikenali oleh sel di dalam hati untuk dibuat tenaga atau dibuat energi. Nah, ini juga sama. Ada uh, uh, yang mengenali ini adalah sebagai reseptor ini AC2. Nah, kalau begitu itu masuk di dalam usus, gut microbiome dysbiosis. Jadi usus ini akan dirusak menjadi namanya dysbiosis, kerusakan usus. Kalau kerusakan usus itu artinya ususnya itu jadi radang, inflamasi. Nah, kalau disebut dysbiosis itu artinya terjadi pergeseran. Kalau pada manusia atau pada ternak yang normal, ususnya itu harusnya bakteri yang baiknya itu menduduki 70-80% dan bakteri yang patogen atau bakteri yang menyebabkan sakit itu 30% maksimal. Nah, ini kalau dysbiosis ini terjadi pergeseran. Jadi yang patogennya, bakteri jahatnya itu jadi tinggi gitu, jadi 60, jadi 70. Nah, itu akan menjadi peradangan ini, inflamasi, akan menjadi inflamasi. Penderita COVID ini ususnya akan menjadi inflamasi. Tidak bisa, kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa 70-80% atau sampai 85% itu kekebalan tubuh itu adanya di usus. Jadi kalau ususnya rusak itu tidak akan ada kekebalan di situ. Kalaupun ada itu hanya sedikit ya yang ada di tempat-tempat lain ya. Ada di timus, ada di bagian lainnya. Kemudian ini sepertinya ini ya, kalau ini ada dendrit sel, ada makropah, ini tugasnya ini adalah semuanya ini adalah akan mencengkeram bakteri ataupun virus. Nah, di sini apabila kita memasukkan probiotik pada ternak ataupun manusia ya yang terjadi dysbiosis tadi, terjadi pergeseran mikrobiota ya, mikrobiota yang jelek, bakteri yang jeleknya banyak, bakteri yang bagusnya jadi sedikit, itu terjadi pergeseran, artinya dysbiosis. Nah, ini kalau kita memberikan probiotik sesuai dengan takaran dan sesuai dengan apa ya, jenisnya itu kolaborasi atau gabungan antara probiotiknya itu benar, itu akan memperbaiki. Nah, kalau ini hostnya itu mengkonsumsi ini dan apa namanya, sel-sel ini, sel-sel apa namanya, antibodi yang bekerja sebagai antibodi, B sel, T sel, kemudian NK sel ini akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang sangat berguna sehingga viralnya ini bisa bebas dari virus gitu. Dengan tadi cara mencengkeram, kemudian seperti di coating gitu ya, di coating supaya tidak bergerak baik virus ataupun kalau di sini dikatakan virus COVID bergerak. Tapi bagaimana kita untuk apa namanya menghadapi seperti ini? Harus imunitasnya tinggi, COVID-nya terpaparnya tidak banyak. Kalau terpaparnya banyak, kemudian imunitasnya rendah, ya tidak seimbang. Ya, oke kita lanjutkan. Terakhir mungkin ada kesimpulannya, moderator. Oke, lanjut saja ke kesimpulan karena waktunya sudah berlebih.
Oke, kesimpulannya ada. Kesimpulannya tidak dimunculkan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita pertama harus pakan yang seimbang sesuai kebutuhannya. Jadi kalau ayam, petelur harus sesuai kebutuhan, imbangan antara energi dan protein. Kemudian immunoglobulin Y adalah satu-satunya protein kuning telur utama yang tidak disintesis di hati. Tadi saya katakan langsung dari plasma, dari jaringan limfoid ya, yang nantinya akan menjadi limfosit B dan T gitu. Dilihat dari figur proses pembentukan telur pada saluran reproduksi, yaitu dari magnum, isthmus, kemudian ada uterus. Akan tetapi kualitas dari alat reproduksi yang semakin tua ini, kerja dari sel limfosit itu sudah tergerus ya. Oleh karena itu, terakhir adalah probiotik itu jadi memperbaiki hormon sehingga di dalam nanti produksi telur itu yang nanti akan disampaikan oleh saudari Gina. Jadi hormon itu diperbaiki sehingga saluran reproduksinya itu bisa sel-selnya di dalam saluran reproduksi lebih baik, kemudian folikel-folikel telurnya itu tadi bisa ditumbuhkan menjadi besar, kemudian diturunkan oleh hormon tadi LH, sehingga produksi telur itu meningkat hampir 100% yang nanti akan kita dengarkan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih pada terakhir penelitian itu didanai oleh kementerian ya, dari Ristek BRIN, kemudian dari Universitas Padjadjaran yang memberikan dana setiap tahun untuk saya melakukan penelitian. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas pemateriannya. Ya. Selanjutnya di sini akan dilanjut dengan pematerian yang akan diisi oleh Pak Diding, Dr. Insinyur Diding Latifudin MSI selaku dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Mungkin lebih baik Gina dulu aja ya supaya nyambung gitu karena sama-sama. Nanti saya terakhir aja. Siap Pak. Berarti kita langsung saja masuk ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Gina. Seperti itu. Ya. Baik, bisa di-share aja CV dari Teh Ginanya. Baik, sudah terlihat dengan jelas CV dari Teh Gina. Di sini akan saya bacakan nama lengkap Teh Gina sendiri, Gina Sania, SPT. Riwayat pendidikannya itu bersekolah di SMA Negeri 1 Soreang dan melakukan pendidikan lanjutan di Universitas Padjadjaran seperti itu. Di peminatan nutrisi dan makanan ternak. Untuk pengalamannya sendiri di sini banyak sekali pengalaman dari Teh Gina. Yang pertama, asisten laboratorium anatomi dan fisiologi ternak, staf media komunikasi dan informasi, asisten laboratorium fisiologi ternak, ketua pelaksana pelatihan desain perkandangan, dan staf media komunikasi dan informasi. Untuk pengalaman magangnya sendiri di sini sudah ada 2. Yang pertama praktik kerja lapangan di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak di Cikole, Lembang pada tahun 2020. Dan juga ada magang di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah di Bunikasih Cianjur, Jawa Barat. Seperti itu. Untuk lebih jauhnya nanti bagi para hadirin sekalian yang ingin kontak langsung dengan Teh Gina, mangga bisa dihubungi di sini. Alamat rumahnya di Kampung Babakan. Untuk emailnya gina.saniaginsan15@gmail.com seperti itu. Baik, di sini akan saya langsung sapa saja Teh Gina. Assalamualaikum Teh Gina. Waalaikumsalam. Sudah siap Teh? Pagi semua. Pagi Teh. Siap? Apakah sudah siap Teh? Sudah siap. Baik, kalau begitu langsung saja pematerian akan disampaikan oleh Teh Gina. Namun sebelum itu bagi Akang Teteh mangga bisa bagi para peserta, para hadirin sekalian, Akang Teteh sekalian, bagi yang ingin bertanya mangga bisa bertanya lewat fitur chat Zoom dengan format nama narasumber yang dituju pertanyaannya seperti itu. Mangga dari Teh Gina, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang mengenai pemanfaatan probiotik untuk meningkatkan produksi telur pada ayam menjelang akhir. Boleh next. Sebelum masuk ke hasil penelitian, saya ingin menjelaskan dulu peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Pengembangan usaha ayam petelur di Indonesia masih memiliki prospek yang bagus serta perkembangan populasi ayam petelur saat ini sangat pesat. Tujuan dari pembangunan peternakan adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari protein hewani yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bisa dilihat pada data konsumsi telur di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020 ini mengalami peningkatan yang artinya salah satu sumber protein yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah telur ayam. Hal tersebut salah satunya karena harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan. Namun, walaupun harganya terjangkau, dari segi gizi telur sudah cukup baik untuk tubuh. Next, boleh next. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai ayam petelur. Ayam petelur merupakan ayam-ayam yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Untuk kebutuhan nutrisi ayam petelur harus terpenuhi sehingga ayam petelur dapat berproduksi dengan baik. Boleh next. Terdapat 3 fase pemeliharaan ayam petelur. Yang pertama ada fase starter, yaitu mulai umur 0 sampai 6 minggu. Lalu ada fase grower, yaitu mulai umur 6 sampai 18 minggu. Dan fase layer di atas umur 18 minggu. Sampai akhir. Oke, boleh next. Ayam petelur fase layer adalah ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur atau berproduksi. Pada fase layer, produksi akan meningkat pada saat ayam berumur 22 minggu dan mencapai puncaknya pada umur 28 sampai 30 minggu. Kemudian produksi telurnya akan menurun dengan perlahan sampai 55% setelah umur 82 minggu. Oke, boleh next. Untuk menjaga kesehatan ayam dibutuhkan pemberian feed aditif yang berupa probiotik dalam pakan. Sebelumnya sudah dijelaskan secara jelas oleh Prof. Pita, namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Secara umum, probiotik ini didefinisikan sebagai mikroba hidup yang digunakan sebagai pakan imbuhan dan dapat menguntungkan inangnya dengan meningkatkan keseimbangan mikrobial pencernaannya. Jumlah sel bakteri asam laktat hidup yang dianjurkan dalam probiotik menurut SMI umumnya berkisar antara 10⁻6 sampai 10⁻8 CF2 per gram. Boleh next. Probiotik yang digunakan dalam penelitian kami untuk meningkatkan produksi telur ini ada 4 jenis probiotik, yaitu ada Streptococcus thermophilus, ada Lactobacillus bulgaricus, ada Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium longum. Dan konsorsiumnya itu sudah diformulasikan oleh Prof. Pita sebelumnya untuk suhu optimum pertumbuhannya untuk Streptococcus 37 sampai 42 derajat Celcius, untuk Lactobacillus bulgaricus 35 sampai 45 derajat Celcius, untuk Lactobacillus acidophilus 35 sampai 38 derajat Celcius, dan Bifidobacterium longum 37 sampai 41 derajat Celcius. Boleh next. Probiotik yang beredar di pasaran kebanyakan dalam bentuk sediaan cair, namun kurang efisien dalam hal penyimpanannya. Di samping itu, pemberian probiotik cair pada ternak susah untuk dilakukan karena bakteri lain lebih besar, karena probiotik selalu tersisa banyak dan kemungkinan probiotik ditumbuhi oleh bakteri lain lebih besar, sehingga perlu dibuat sediaan dalam bentuk serbuk. Boleh next. Salah satu alternatif untuk pengawetan kultur ini adalah dengan metode spray drying. Spray drying ini merupakan suatu metode pengeringan yang banyak digunakan untuk menghasilkan partikel halus
berupa serbuk atau kristal dengan cara mendispersikan larutan ke dalam udara panas dalam bentuk droplet. Tetapi selama proses pengeringan berlangsung, bakteri asam laktat yang sensitif terhadap suhu dan dalam proses penanganan tentunya akan mengalami penurunan. Dengan demikian, untuk melindungi bakteri selama proses spray drying, perlu dilakukan teknik mikroenkapsulasi. Boleh next. Mikroenkapsulasi ini yaitu teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil yang berukuran mikro. Boleh next. Nah, untuk enkapsulan yang digunakan untuk melindungi bakteri dalam proses pengeringan ini ada dua, yaitu ada maltodextrin dan susu skim. Untuk keuntungan kenapa kami memilih maltodextrin, yaitu harganya relatif murah, mudah ditemukan, dan mudah dalam penanganan proses dibanding penyalut lain. Sedangkan alasan kami memilih susu skim yaitu protein yang terkandung dalam susu skim dimanfaatkan sebagai makanan mikroba dalam bertahan hidup dari proses spray drying tadi, yaitu perubahan suhu lingkungan pada proses mikroenkapsulasi. Boleh next. Objek penelitian yang saya lakukan, boleh next. Objek penelitiannya yang pertama ada ternak percobaan yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu ayam petelur strain Lohmann Brown, fase layer menuju afkir yaitu umur 90 minggu. Untuk ransum percobaannya ini terdiri dari jagung, dedak, konsentrat, top mix, dan mineral makro. Untuk probiotik yang dicampurkan ke dalam ransum dengan keterangan P0 sama dengan 0% probiotik powder, P1 sama dengan 2% probiotik powder, P2 sama dengan 3% probiotik powder, dan P3 sama dengan 4% probiotik powder. Boleh next. Hasil dari penelitiannya bisa dilihat pada tabel produksi telur yang pertama ada dalam 1 bulan penelitian dan tabel produksi telur dalam 1 bulan pasca pemberian probiotik powder. Apabila dilihat dari tabel, ini meningkat seiring dengan pertambahan dosis probiotik powder yang diberikan. Lalu peningkatannya itu sekitar 40, bahkan ada sampai 100% dibanding dari P0 yaitu tanpa perlakuan. Dan 1 bulan pasca penelitian pun produksinya terus meningkat karena ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa pemberian probiotik powder ini akan terlihat apabila pemberiannya sudah melewati 1 bulan. Jadi akan terus bertahan apabila kita hentikan selama 1 bulan. Boleh next. Dan berikut ada tabel berat telur dalam 1 bulan penelitian dan 1 bulan pasca penelitian juga sama. Berat telurnya meningkat seiring dengan pertambahan dosis yang diberikan. Dan pertambahannya itu sekitar 40% hingga lebih dari 100% dibanding dengan tanpa perlakuan. Boleh next. Kondisi pada saluran pencernaan ayam, adanya bakteri asam laktat dari probiotik yang dikonsumsi dalam usus dapat menciptakan suasana asam, sehingga menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam usus halus. Bakteri patogen ini merupakan bakteri penyebab penyakit apabila jumlahnya sudah melebihi batas. Bakteri probiotik seperti Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri patogen dalam usus. Boleh next. Probiotik yang diberikan ke dalam ransum ayam dapat menghasilkan berbagai enzim yang mampu merombak zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut mudah diserap dan akan meningkatkan produksi telur. Boleh next.
Nah, apabila dilihat dari bentuk telur, berikut ada dokumentasi bentuk telur sebelum pemberian probiotik powder. Bisa dilihat di sini ada yang bentuknya keriput, lonjong, ada yang kerabangnya tipis, dan ada yang ukurannya jumbo, ada yang ukurannya kecil. Boleh next? Dan berikut ada bentuk telur pada saat pemberian probiotik powder. Bisa dilihat bentuk telurnya lebih normal, tidak ada yang keriput ataupun lonjong. Kualitas cangkang telur ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi nutrien pada ayam petelur. Cangkang telur dipengaruhi oleh kandungan nutrien ransum karena cangkang telur tersusun atas 95% kalsium karbonat, dan sisanya adalah magnesium, fosfor, natrium, kalium, seng, besi, mangan, dan tembaga. Apabila dilihat dari bentuk telur, sebelum dan sesudah pemberian probiotik powder, dapat disimpulkan bahwa kandungan nutrisi dan konsumsi pakan sudah dapat memenuhi kebutuhan pembentukan telur dengan baik. Boleh next. Dan berikut ada dokumentasi pada saat pembuatan yogurt probiotik dan pada saat proses pengeringan yang dilakukan di Laboratorium Sentral Universitas Padjadjaran. Boleh next. Dan berikut ada dokumentasi selama proses pemeliharaan pada saat pencampuran pakan dengan probiotik powder pada saat pemberian. Boleh next. Dan berikut tim penelitian kami yang meneliti tentang pemberian probiotik powder. Ada Prof. Provita dan rekan-rekan saya. Boleh next. Sebelumnya, terima kasih kepada proyek PTUPT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui Prof. Provita yang telah membantu penelitian ini. Boleh next. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Teh Gina, terima kasih banyak atas pematerian yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke pematerian ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Diding Latifudin, MSI, selaku dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Untuk mengenal lebih jauh beliau, mangga bisa di-share CV dari Pak Diding. Di sini akan saya bacakan CV dari Pak Diding. Baik, sudah terlihat dengan jelas. Nama lengkap Pak Diding sendiri, Dr. Insinyur Diding Latifudin, MSI. Tempat tanggal lahir di Majalengka 20 April 1966. Statusnya adalah dosen Universitas Padjadjaran dan peneliti. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, S1 di Universitas Padjadjaran, S2 di IPB, S3 di Universitas Padjadjaran. Untuk keaktifan dari Pak Diding sendiri, Pak Diding ini merupakan peneliti, juga pengabdi kepada masyarakat, penulis artikel ilmiah, penyampaian makalah secara oral pada seminar ilmiah, dan juga penulis buku. Untuk penghargaan yang dicapai oleh Pak Diding sendiri, ini ada Satya Lancana Karya Satya X tahun 10, pemberian penghargaan oleh Presiden pada tahun 2012. Untuk kontak langsung beliau di sini sudah tertera pada email didinglatifudin@unpad.ac.id. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu, di sini saya akan sapa terlebih dahulu Pak Didingnya. Assalamualaikum Pak Diding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Sultan sehat, teman-teman semua sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak, sudah siap untuk mengisi pematerian hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau begitu, karena sudah siap juga, kita langsung saja mulai ke pemateriannya. Di sini saya mengingatkan kembali untuk tetap kondusif pada saat pematerian. Diharapkan untuk supaya tetap off mic bagi para peserta, para hadirin sekalian seperti itu. Dan bagi yang ingin ditanyakan kepada pemateri, mangga
bisa ditanyakan melalui fitur chat Zoom, seperti itu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Diding, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan sebagai moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba share pengalaman sedikit ya dari yang pernah sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Tadi sudah disampaikan betapa bermanfaatnya probiotik ya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Ropita maupun oleh teman kita Gina Sania Sarjana Peternakan yang masih hangat, baru lulus beberapa bulan yang lalu, yang mungkin baru melaksanakan wisuda mungkin pada hari kemarin. Memang kalau dari istilah probiotik banyak sekali keuntungannya ya, apalagi setelah ada pelarangan mengenai penggunaan AGP atau antibiotik growth promotor, karena beberapa hal yang menyebabkan kenapa antibiotik growth promotor atau AGP itu dilarang. Di antaranya salah satunya adalah bahwa penggunaan antibiotik yang dalam waktu lama itu bisa menyebabkan ada efek samping ya, yaitu dia bisa menyisakan adanya residu yang bisa memberi efek yang kurang bagus ya, baik terhadap ternaknya maupun terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Ada beberapa peneliti atau beberapa ilmuwan yang menyampaikan bahwa residu probiotik menjadi salah satu yang menyebabkan munculnya penyakit kanker atau yang dikenal dengan efek karsinogenik ya. Nah, Ibu Ropita itu atau Ibu Prof. Ropita, guru saya itu sudah sangat mumpuni dan konsisten ya, dan sangat konsen terhadap penelitian yang dengan subjek atau objeknya probiotik ya, dari betul bukan 20 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun beliau meneliti ya, mungkin ya. Karena beliau sangat low profile, jadi mengabdinya hanya 20 tahun, padahal mungkin selama beliau mengabdi di fakultas juga dia sudah sangat konsen terhadap probiotik ya. Jadi probiotik ini memang mempunyai kelebihan-kelebihan seperti yang sudah disampaikan dibandingkan dengan antibiotik, karena dia tidak menyisakan efek negatif ya dibandingkan dengan biotik begitu ya. Kemudian beliau juga meneliti banyak sebelum ke ayam petelur, juga ke ayam pedaging atau ayam broiler, dan bisa dilihat dari jurnal-jurnal beliau yang sangat banyak dimuat baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional reputasi. Kalau boleh saya sampaikan bahwa usaha beliau dalam membantu peternak yang walaupun masih belum, baru 2 tahun 3 tahun belakangan beliau mencoba ke ayam petelur, tapi ini sudah sangat usaha yang sangat baik dan memperlihatkan hasil yang sangat baik sebetulnya ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Gina Sania, bahwa dari sisi produksi dan sisi kualitas telur sudah memperlihatkan efek yang baik ya. Kualitasnya meningkat, kuantitasnya juga meningkat ya. Dan ini dilakukan pada ayam yang memang umurnya sudah memasuki masa akhir. Nah, kelebihan menggunakan probiotik sebagai usaha untuk memperpanjang masa produksi ayam petelur mempunyai nilai plus tersendiri ya. Karena selama ini banyak peternak yang melakukan
proses perpanjangan produksi itu yaitu dengan melakukan rontok bulu paksa ya, atau post molting gitu ya. Dan itu banyak dilakukan setelah ayam memasuki masa apkir, dan itu banyak yang berhasil juga ya. Namun kalau dibandingkan dengan penggunaan probiotik, ini mempunyai nilai ekonomi yang lebih bagus ya, di samping untuk kesehatan ayamnya juga. Kalau untuk post molting biasanya ayam dipuasakan gitu ya, ada dipuasakan secara total, ada dipuasakan makannya dan tapi masih bisa minum gitu kan, atau ada yang dikurangi nilai nutrisinya, misalnya hanya diberikan sumber karbohidrat saja ya. Dan itu akan memperlihatkan reaksi kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari gitu ya, itu baru terjadi flu. Dan untuk perbaikan atau peningkatan perbaikan struktur tubuhnya ya, dalam hal ini bulunya rontok, nanti organ tubuhnya ada perbaikan termasuk opidak atau saluran telurnya ya. Dan itu memerlukan waktu kurang lebih sampai 2 bulan. Baru setelah 2 bulan dia baru bisa berproduksi lagi normal ya. Mungkin tidak lebih seperti ayam darah ya waktunya. Mungkin hanya sekitar setahun dia bisa bertahan begitu kan ya. Jadi kerugiannya dia mempunyai kerugian waktu ya sekitar 2 bulan karena dia berhenti bertelur gitu kan ya. Nah, kalau dengan penelitian yang dilakukan oleh Propropita ini, ayam itu tidak mengalami proses berhenti bertelur ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu pemberian perlakuan probiotik yang tadi sudah disebutkan, maka ayam semakin baik kondisinya ya. Karena boleh dibilang bahwa probiotik ini sebagai anti-aging ya, anti penuaan. Bukti nyatanya ini Propropita yang umurnya 67 tapi beliau sangat masih fit begitu ya, masih produksi, masih melakukan penelitian, masih bahkan sekarang penelitiannya banyak yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional. Jadi itu sekilas ya. Kemudian ada keuntungan lain dari penggunaan probiotik yang beliau coba buat, yaitu dengan menggunakan powder ya. Karena selama ini kalau probiotik itu banyak yang menggunakan dalam bentuk cair gitu kan ya. Kalau bentuk cair biasanya dimasukkan ke air minum, sedangkan air minum itu sering tersisa ya. Kalau air minum tersisa berarti probiotik yang diberikan ke air minum pun menjadi mubadir gitu kan ya. Nah, dengan pemberian probiotik dalam bentuk puder di pakan, dan selama saya memelihara ayam belum pernah ada sisa pakannya di ayam itu, selalu habis karena memang tidak dibatasi, hanya sekitar 120 gram aja per ekor per hari ya. Jadi pasti habis. Jadi kalau dikasih ke pakan pasti probiotik itu kan habis. Kalau di air minum nanti akan menyisakan ya, jadi bisa mubadir ya. Jadi kalau dipakan pasti habis begitu. Baik, itu sebagai prolog aja. Kalau ini belajar membuat plate sendiri mungkin bagi para peternak sudah sangat ahli ya. Cuman saya ini menambahkan aja, nimbrung ke Ibu Prof. Karena kebetulan beliau meneliti di tempat peternakan ayam saya yang kecil-kecilannya. Jadi saya bukan peternak, tapi mencoba peternak kecil-kecilannya, tidak lebih dari 1.500 ekor, tapi tujuannya ya untuk mewadahi teman-teman saya yang kreatif, termasuk Ibu Lovita, teman-teman yang lain juga banyak yang pernah melakukan di kandang yang saya yang kecil ini, termasuk penelitiannya Tati Gina Sania itu ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu langsung aja, ini singkat aja, karena kalau masalah membuat plate sudah sangat banyak yang berpengalaman dan mempunyai teknologi yang lebih bagus. Cuman ini saya memanfaatkan potensi yang ada aja. Coba langsung ke slide berikutnya.
Nah, ini beberapa alasan ini disampaikan bahwa peternakan ayam tadi sudah disampaikan oleh Saudara Gina ya, berkembang cukup meningkat ya tadi dari beberapa data dari 4,5 sampai lebih dari 5 juta ya konsumsinya. Jadi boleh dibilang peternakan ayam petelur terus berkembang dengan peningkatan cukup signifikan karena menyesuaikan dengan permintaan yang meningkat pula gitu kan. Tadi datanya sudah disampaikan oleh Saudari Gina. Jadi oleh karena itu peluang beternak ayam itu masih terbuka lebar gitu kan ya. Jadi alasan lain beternak ayam telur adalah fluktuasi harga yang stabil ya, relatif stabil dibandingkan dengan daging ayam atau broiler ya. Beberapa waktu yang lalu harga broiler itu jatuh sampai 15.000 atau hampir kurang dari 15.000 per ekor hidup ya. Tapi alhamdulillah kalau telur itu masih bertahan di atas 20.000 gitu. Berarti ini masih cukup stabil dari sisi harga karena memang peningkatan populasinya tidak bisa mendadak ya kalau petelur itu. Beda dengan kalau daging. Kalau pedaging hari ini dimasukkan DOC beberapa minggu atau berapa 1 bulan kemudian sudah bisa panen ya, jadi bisa langsung loncat tinggi begitu produksi. Tapi kalau untuk meningkatkan produksi telur memang tidak bisa mendadak. Jadi karena itu fluktuasi harganya juga relatif stabil gitu ya. Namun kelemahan usaha ayam petelur adalah pengembalian modal yang relatif lama kan ya, karena produksi yang cukup lama sekitar 20 sampai 24 minggu. Baru 5 sampai 6 bulan dia berumur baru bisa menghasilkan telur gitu kan ya. Itu pun kalau dilakukan dari DOC, tapi bisa juga bisa cepat berproduksi gitu kan ya. Kalau kita membeli ayam yang sudah besar yang siap produksi atau yang istilahnya pulet gitu kan ya. Tapi untuk memperoleh pulet juga pengalaman saya tidak mudah ya, karena pengusaha-pengusaha pulet itu juga akan menahan untuk mengatur supaya produksinya itu tidak banjir. Kalau produksinya banjir nanti dia kemana ya, untuk menjualnya susah ya. Kecuali kalau biasanya pengusaha-pengusaha pulet itu yang punya cadangan kandang yang besar gitu kan, yang biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar gitu kan. Kalau pengusaha kecil nanti kalau nanti pas sudah besar susah menjual kulitnya akan menjadi kesulitan sendiri gitu kan ya. Jadi untuk peternak pemula banyak yang memilih salon ayam petelur yang sudah besar ya. Namun untuk pembelian kulit termasuk pertimbangan besar karena modal yang dikeluarkan itu relatif besar ya. Biasanya perusahaan besar penghasil kulit menjual kulit itu pada umur 13 minggu ya, dengan harga biasanya sekitar 5.000. Jadi kemarin sempat di atas itu dan sempat turun juga ya ketika kulit itu banjir ya. Kalau 1 minggunya 5.000 berarti dia pada umur 13 minggu itu harganya sekitar 65.000 gitu kan ya. Namun untuk bertelur biasanya perlu waktu lagi gitu kan ya, perlu waktu sampai 20, ada yang sudah bertelur, ada juga yang kalau kebetulan ayamnya lebih gendah, lebih cepat berproduksi, ada yang 18 minggu sudah mulai bertelur ya. Tapi resikonya kalau bertelur cepat itu biasanya telurnya kecil-kecil, dan kemudian juga nanti dia lebih cepat berhenti bertelurnya ya. Tapi ya kalau terlalu lama juga rugi juga kan ya. Yang ideal itu sampai 24 minggu mulai bertelur gitu ya. Jadi kalau mau memulai beternak, misalnya kita coba hitung ya, populasinya 1.000 ekor, biaya pulet itu sudah 65 juta ya, kalau 1.000 aja. Jadi alasan lain, peternak pemula membeli pulet karena kurang percaya diri dan memelihara dari DOC karena pemeliharaan yang cukup repot biasanya, terutama pemeliharaan kesehatan, jadwal vaksinasi dan pemberian obat. Juga termasuk penyediaan kandang ya.
kalau pemberian kandang itu memang lumayan besar biayanya, dan itu biasanya penggunaannya tidak kontinu ya, jadi banyak istirahatnya ketika memerlukan, baru kita buat kulit itu ya. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini namun secara ekonomis bisa kita bandingkan kalau membuat kulit sendiri ya, ini perhitungan ininya aja. Misalnya harga kulit kalau 1.000 ekor dia 12 juta ya, pakannya katakanlah 4 kilo ya per, atau 4 ton ya, 4 ton untuk sampai umur 13 minggu sekitar 28 juta, vaksin dan lain-lain, tenaga kerja, sewa kandang. Itu kalau di total sekitar 46 juta ya biaya itunya. Jadi kalau kita beli pulet dalam yang sudah jadi 1.000 ekor 65 juta, berarti ada selisih sekitar 15 juta ya. Jadi lumayan, ada 29% sebetulnya ya. Cuma nanti kalau kita memelihara pulet dalam jumlah banyak, kalau kita penjualannya belum pasti juga harus hati-hati ya. Karena bisa menjadi bumerang kalau. Jadi ini hanya untuk sekedar untuk belajar kulit untuk keperluan sendiri aja maksudnya ya. Jadi keuntungan lain kalau membuat kulit sendiri itu pengeluaran uangnya tidak sekaligus ya. Jadi bisa berangsur-angsur gitu kan ya. Kalau kita beli kulit dalam jumlah 1.000 ekor dan sudah besar, kita harus ada uang 65 juta gitu kan ya. Tapi kalau kita bikin kulit sendiri ya bisa nabung gitu ya. Mula-mula kita beli DOC-nya ya 12 juta gitu. Kemudian pakan juga berangsur-angsur ya gitu kan. Jadi, sambil berjalan uang itu bisa berangsur-angsur dikelola gitu ya, dari usaha yang sudah kita jalankan gitu kan ya. Nah, kalau untuk beli kulit 65 juta kita harus nabung, berarti kan harus nabung, berarti menyimpan uang dalam waktu yang lumayan lama gitu kan, sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu kan, berarti uangnya kan tidak berputar, jadi ada kerugian juga. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini strain yang cukup populer saat ini di Indonesia adalah Highline ya, Highline Brown dari Missouri. Ada juga Lohman Brown di Java, ini pemasoknya. Dan dari Harun Pokpan ada Isa Brown, dan yang sekarang ada Nopogen katanya ya, tapi saya belum pernah. Yang Highline Brown, yang Lohman, yang Harun Pokpan saya sudah coba ya, dan semuanya bagus ya, tidak ada bedanya, cuman ada perbedaan di ukuran telur aja. Kalau yang Lohman sama Isa Brown itu biasanya ukuran telurnya lebih besar dan cepat menjadi besar kalau bertambah telurnya. Tapi kalau pakai Highline yang dari Missouri itu biasanya ukuran tubuhnya relatif stabil dalam ukuran yang ini. Jadi kalau tidak susah ya kalau menjual telur dari Highline Brown itu, karena telurnya tidak besar ya. Waktunya mungkin Pak Diding 5 menit lagi Pak. Oh iya. Paling Baik, kalau tahap pemeliharaannya saya kira kita menyiapkan perlengkapan ya, termasuk alat kandang, kemudian pemanas, ya, kemudian langsung ke pemeliharaan ayam periode starter ya. Bisa anak ayam dipelihara agak terpisah dari ayam yang dewasa karena rentan terjadi pemindahan penyakit ya, masih rentan gitu ya. Kandangnya cukup sederhana tapi aman dari hama, terutama tikus ya, karena tikus itu menjadi hama yang luar biasa ya. Saya juga pernah mengalami ini, saya kaget satu malam itu 75 ekor itu di OC itu hilang. Ternyata ada lubang yang kecil yang masuk ke kandang, ternyata bisa menerkam ini ya, dalam waktu semalam tidak dimakan, cuma digusur, dimasukkan ke sudut kandang, kemudian mati aja, dibunuh, kemudian mungkin diisi darahnya. Nanti seperti biasa gelar liter setelah 10 cm ya, sebaiknya liter harus di treatment dulu atau difumigasi ya, karena peluang sebagai infektor cukup besar. Saya juga pernah mengalami
ketika memelihara itu pada waktu 1 sampai 2 minggu yang saya gunakan dengan brooder pemanas lampu itu ya kematian itu 0 ya. Setelah pindah ke kandang pembesaran, masuk ke kandang pembesaran yang alasnya pakai sekam, ternyata di situ mulai muncul ya masalah. Banyak ayam yang sakit dan mati, ternyata sumber penyebabnya itu adalah sekam yang tidak sehat ya. Jadi walaupun kelihatannya bagus, bersih, tapi baiknya perlu di treatment ya kalau kita menggunakan sistem liter dalam pemeliharaan pembesaran. Kalau sekarang banyak yang menggunakan sistem pemeliharaan dengan cara kandang panggung dengan alas yang bisa jatuh langsung kotorannya, itu lebih aman sebetulnya ya, tidak usah menggunakan sekam. Baik, langsung ke slide berikutnya. Ya, seperti biasa gelar juga koran di atas liter ya, karena sekam berisiko untuk DOC ya. Pasang lampu bohlam sebagai pemanas cukup sebetulnya 40 watt untuk 15 atau 40 ekor ya. Bahkan kalau disatukan dalam ukuran kandang yang kecil, misalnya 70 kali 70, pada awal datang juga bisa muat sekitar 100 ekor ya. Jadi itu lebih menghemat lampu ya. Karena sistem pemanasan juga bisa saling diperoleh dari sesama DOC itu ya. Kemudian pasang tempat minum untuk menjamin keamanan dari agen infeksi. Sehari sebelum ayam masuk kandang harus disemprot ya. Masukkan DOC dengan hati-hati ke kandang untuk ukuran 70 kali 70, bisa masuk 50 ekor ya. Bahkan bisa boleh masukkan 100 ekor. Pengalaman saya bisa itu 100 ekor ya dalam waktu seminggu, 2 minggu, kemudian dipisahkan lagi hanya 50 ekor aja. Kepadatan yang baik bisa menghemat listrik karena sumber kehangatan bisa juga dari sesama DOC-nya. Langsung ya ke slide berikutnya. Kemudian taburkan beberapa genggam pakan di atas koran untuk DOC mulai makan ya. Tempatkan juga pakan di tempat pakan yang sudah disediakan. Nanti beberapa lama juga sudah biasa makan di tempat pakan yang sudah kita siapkan yang seperti digantung itu ya. Dalam waktu 2 hari pakan sudah bisa hanya ditempatkan di tempat pakan saja ya. Setelah seminggu jumlah anak ayam 25 ekor bisa dipindahkan ke petak kandang dengan ukuran yang sama ya. Jadi nanti satu kandang bisa hanya 25 ekor aja gitu ya. Nah, pada umur 3 minggu anak ayam sudah bisa dipindah ke kandang koloni yang lebih besar, dan pada malam hari lampu penerang dihidupkan untuk menghindari kematian ya, karena penumpukan ketika gelap. Naik aja langsung kayak ini. Bisa dilewat, ini kebutuhan untuk ruang kandang ya. Naik aja bisa nanti mungkin dibaca. Ini kebutuhan energi protein ya. Ya, untuk umur dari mulai 6 sampai 14 dan 20 tadi ini kebutuhannya. Langsung naik aja. Nah, ini rekomendasi nutrisi ya. Kurang kelihatan, tapi kalau dibaca ini bisa dipelajari, dan sudah susah. Ada kebutuhan beberapa amino ya gitu ya. Next. Nah, ini konsumsi air disesuaikan ya, karena setiap minggu ayam bertambah besar, berarti kebutuhannya bisa dihitung berdasarkan tabel ini atau ada berdasarkan penghitungan tertentu ya. Ini untuk konsumsi 100 ekor ayam per hari. Next. Nah, ini sama ya, kalau menggunakan rumus pada ayam 100 ekor itu 4 aja dibagi 2 ya, berarti kalau 4 minggu dibagi 2 berarti sekitar 2 galon, 1 galonnya sekitar 4 liter aja, jadi bisa 8 liter pada umur 4 minggu dan seterusnya gitu ya. Next aja. Nah, ini gambaran pertumbuhan bobot badan dan konsumsi pakan ya. Yang harus diperhatikan adalah umur-umur yang kunci ya, itu tingkat 6 minggu, 12 minggu, 18 minggu, dan seterusnya ini harus
harus tercapai gitu kan ya bobotnya. Nah, ini kalau bobot ini tercapai dengan standar seperti ini, insya Allah nanti ayamnya akan berproduksi dengan baik ya. Next aja. Nah, ini program vaksinasinya. Tadi juga ada pertanyaan dari Audien. Bu, bagaimana kalau ayam itu dikasih probiotik, apakah bisa kita melepaskan diri dari vaksinasi? Sebetulnya bisa aja ya, tapi perlu penelitian yang pasti. Berarti insya Allah nanti Ibu Prof kita akan mencoba nanti bagaimana pengaruh probiotik untuk menggantikan vaksinasi ya, tapi aja biar sehat begitu kan ya. Saya kira secara logika ini pasti bisa ya, karena kesehatan ayam akan lebih baik ya tanpa vaksin dengan menggunakan, ya harus diteliti ya. Cuman saya peluangnya saya merasa ini besar ya untuk bisa menggantikan vaksin. Next aja. Next. Nah, ini gambaran anak ayam yang saya pelihara di tempat yang rumah kosong ada gitu kan ya. Ini anak ayam umur 4 minggu, ini 5 minggu, ayam sehat, ini menggunakan sekam ya. Ini sekam ini harus dijaga kering supaya tidak ada penyakit ya. Dan tadi perlu dipump sebelumnya. Next juga. Nah, itu barangkali ya, singkat tapi barangkali ada manfaatnya. Sebagai share pengalaman aja yang saya gunakan gitu seperti itu, tapi mungkin para peternak sudah banyak yang sudah advance-nya bagaimana memelihara kulit itu sampai. Tapi ini sekedar share aja bagi peternak-peternak yang menghindari membeli pulet yang mahal. Jadi kita jangan takut gagal kalau memelihara pulet. Ya usahakan jangan terlalu banyak tuh ya, 100 ekor, 200 ekor, ya paling banyak 500 ekor. Itu mungkin. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator, mungkin waktunya juga yang sudah sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diding atas penyampaian materinya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan materi. Semoga materi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan juga informasi-informasi baru bagi kita semua. Langsung saja, karena pematerian telah usai, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan dipandu oleh saya sendiri. Di sini akan saya tunjuk beberapa pertanyaan. Jadi nanti apabila ada yang saya tunjuk, mangga dari para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh sekalian bisa langsung on mic saja supaya menyampaikan secara langsung kepada narasumber. Supaya lebih mudahnya untuk pertanyaan pertama yang akan ditujukan oleh Prof. Lovita terlebih dahulu, seperti itu, supaya berurut. Baik, langsung saja saya tunjuk. Pertanyaan pertama itu diberikan oleh Pak Maskon kepada Prof. Lovita. Mangga Pak Maskon, saya persilahkan untuk on mic. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenalkan Pak, Bu, saya Maskon, peternak ayam petelur di Malang. Ya, selama ini saya memang sudah menggunakan probiotik, jadi untuk tujuan gut intestinal ya, karena mulai tahun 2018 IGP sudah dilarang, sehingga untuk cell mixing pakan saya sudah tidak lagi menggunakan antibiotik. Penggantinya adalah beberapa alternatif pengganti IGP tersebut. Salah satunya saya pakai yang probiotik. Yang jadi pertanyaan itu apakah ada hubungan antara penggunaan probiotik tersebut dengan immunity gitu. Kalau dengan produksi, iya, saya juga mengalami. Kalau dengan produksi memang betul dari penelitian dari Gina Sania itu memang betul, saya ada hasilnya, tapi masih cost-nya masih tinggi, Mbak Gina. Tadi juga saya tanyakan ke Mbak Gina, apakah dihitung juga cost-nya dengan penambahan produksi yang kita dapatkan karena penggunaan di ayam umur
tua, umur di atas 90 minggu itu saya sudah mendekati akhir. Saya tahu umur 100 minggu kalau saat ini. Kalau saya kadang-kadang close house, saya malah akhir umur 88 minggu. Yang kadang open saya masih bisa 100 minggu. Nah itu Bu, di mana kaitannya hubungan antara pemberian probiotik dengan imuniti gitu. Apakah dengan kalau udah imuniti bisa distimulasi dengan probiotik, apakah kita berani meninggalkan program vaksinasi gitu. Sedang vaksinasi itu untuk ayam petelur sampai akhir itu per ekor sudah menghabiskan sekitar Rp3.800. Ya. Nggak tinggi kan. Kalau ayam saya katakanlah 300.000, kalikan nanti per ekor itu 3.800 kalikan berapa? Nanti kosnya tinggi banget. Itu Bu. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Maskun sudah ikut hadir dalam webinar ini. Ternyata Bapak ini pengusaha ayam, bukan pengusaha kecil ya Pak ya, pengusaha besar yang sudah ratusan ribu. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak. Begini Pak, probiotik itu kita tidak bisa mengatakan probiotik itu semuanya sama Pak. Jadi penelitian saya pada unggas, pada broiler, pada ayam petelur, padahal petelur ini baru dicoba 3 kali penelitian ya Pak ya. Tapi saya merasa sangat kaget karena hasil dari penelitian ini sangat maksimal ya Pak ya. Probiotik itu terutama imunitas itu meningkat Pak. Karena begini, imunitas yang didapatkan pada, saya tadi baca chat Bapak, pada sejak lahir imunitas itu mungkin tidak cukup Pak, tapi dengan adanya kekurangan imunitas itu mulailah bekerja seperti apa yang ada dari leukosit itu, limfosit ya, limfosit B, limfosit T. Tadi juga saya sudah menyebutkan Pak, pada gambar itu saya sudah menyebutkan bagaimana kalau paparan peternak ayam itu paparannya kan banyak Pak, dari pakan, dari air minum, itu semua tidak bisa kita ini. Jadi paparan-paparan itu bagaimana caranya supaya ayam itu punya daya tahan yang tumbuh, yang tinggi. Karena agen-agen imunitas itu Pak, seperti sel banyak Pak, ada makrofag, ada sel dendrit, ada sel T, ada sel B, ada NK sel, itu adalah agen-agen imunitas. Dalam pemberian probiotik itu ternyata agen-agen imunitas itu menjadi tinggi Pak, karena terjadi proliferasi perbanyakan itu. Jadi itu yang sangat penting. Nah, tadi ada chat Bapak yang mengatakan perlu divaksin. Saya belum berani untuk memberhentikan vaksin ya Pak ya, karena saya nggak punya penelitian Pak. Saya tidak punya penelitian diberhentikan vaksin. Tapi beda sekali Pak, kalau vaksin dengan ini pertanyaan Bapak, saya rangkum aja semua, saya membaca 3 pertanyaan Bapak ya, karena Bapak sampaikan baru 1. Nah, vaksin itu sebetulnya tujuannya kan memasukkan mikroba yang sudah dilemahkan ya Pak ya. Jadi artinya supaya mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Tetapi apakah ususnya diperbaiki? Mukosa ususnya diperbaiki karena menempelnya bakteri-bakteri atau virus itu sebagai atau radikal-radikal bebas itu Pak, itu sebetulnya jangan sampai terjadi. Jadi mukosanya diperbaiki. Bahkan Pak, penelitian saya yang terakhir, baik pada tikus ataupun pada ayam, terhadap fili-fili usus Pak, terhadap jonjot-jonjot usus, itu kan sangat penting. Bahwa fili usus itu makin filinya makin tinggi, makin lebar, itu artinya luas permukaannya makin luas. Dan itu artinya penyerapan dari zat-zat makanan makin tinggi, sehingga setelah diserap itu dibentuk energi, Pak. Energi itu adalah salah satunya untuk produksi. Kan tujuan dari beternak itu adalah bagaimana mendapatkan hasil yang tinggi ya Pak ya. Kalau ayam petelur mungkin bagaimana mendapatkan telur yang banyak dan yang besar gitu kan Pak. Tadi penelitian Gina itu menunjukkan Pak, probiotik, penambahan probiotik, saya pernah melakukan probiotik dengan probiotik yang lain ya Pak ya. Penambahannya hasilnya itu meningkat hanya 20% Pak. Tetapi ini alhamdulillah peningkatan itu pada penggunaan 3% itu bisa sampai 100%. Produksi telur yang ini yang digunakan ayam menjelang akhir Pak 90 minggu. Ayam 90 minggu yang digunakan dari 9,75 per bulan itu sudah menurun banget gitu. Itu bisa menjadi dengan 3% itu kenaikannya bisa 100% Pak. Dengan pemberian 2% bisa sekitar 60%. Dan bahkan
Bahkan yang paling penting adalah setelah pemberian probiotik itu, Pak, itu sel B dan sel T itu memperbaiki dari fungsi hormonal, Pak. Jadi dibuktikan apa? Dibuktikan sebetulnya kalau calon telur itu kan sudah ada, Pak. Sejak lahir itu sudah ada. Kemudian diperbesar menjadi folikel-folikel. Nah, folikel itu dibesarkannya itu menggunakan hormon, follicle stimulating hormone. Dan kemudian pada waktu folikel itu sudah besar, diturunkan ke infundibulum untuk jadi telur, itu juga harus ada LH. Jadi kerjasama dari hormonnya itu bagus banget, Pak. Sehingga telur itu bisa dibentuk, bahkan naiknya 100% dari 9 menjadi 23, dari 9,75 jadi 23, berarti 100 koma. Dan setelah berhenti tidak diberi probiotik, kita hitung lagi. Yang tidak diberi probiotik 9 juga hasilnya. Tapi yang diberi probiotik bahkan lebih tinggi daripada waktu pemberian probiotik. Jadi probiotik itu efeknya itu terhadap perbaikan dari alat reproduksi, itu utama banget gitu, Pak. Ya, itu mungkin ada lagi yang belum saya jawab ya, Pak ya. Biayanya, Pak. Biaya probiotik ini karena ini percobaan dan ada uangnya ya, Pak ya. Kalau dari kementerian disuplai uang gitu, kan kita mau membuat probiotiknya dengan metode yang spray drying itu, metode itu digunakan untuk probiotik pada manusia, Pak. Saya gunakan probiotik untuk pada manusia, tapi alangkah baiknya juga saya coba probiotik itu saya pada petelur. Ternyata saya sampai kaget-kaget, Pak. Kok ini ada produksi naik 100%? Nggak pernah ini saya penelitian produksi naik 100%. Tapi kita punya lab nano teknologi, Pak. Kita akan memodifikasi untuk membuat probiotik dengan biaya yang agak murah gitu. Tapi kalau kemarin hanya percobaan dengan biaya yang agak mahal, dengan ya 1 kilonya hampir 1 juta itu, Pak, produksi probiotiknya, Pak. 1 kilonya hampir 1 juta gitu. Jadi mahal sekali. Tapi kita akan membuat, Pak, dengan berhasilnya penelitian ini saya akan membuat probiotik dengan biaya yang sangat bisa ditekan supaya bisa diaplikasikan ke peternak. Salah satunya nama Bapak sudah saya catat dan nanti kalau sudah ada mungkin kita akan cobakan gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak Mas Gun. Ada yang belum dijawab, Pak? Masih di mute, Pak. Oke, masih Bu. Nah, kalau saya pemberian probiotik itu pada saat terjadi ya kasuistis lah sifatnya, pada jadi sebenarnya ada kotoran mulai agak basah, kemudian bahkan nggak tercerna, kemudian ayam mulai ada beberapa yang lesu gitu kan. Saya itu asumsikan bahwa di dalam digesti itu sudah mikrobiom sudah nggak seimbang antara yang patogen dan non patogen. Nah, saya putuskan untuk menggunakan probiotik. Yang saya ukur nanti tingkat kecernaan pakan sehingga nanti produksinya bisa stabil atau minimal sama dengan standarnya kan gitu. Kalau saya mau naikkan misalnya di umur 90 minggu mau naikkan lagi 100% ya rasanya saya nggak mungkin karena itu udah produksi kalau 100 minggu itu 90 minggu itu sudah di bawah 85%. Ketika mau dinaikkan paling hanya nanti saya yang di situ perbaiki, tugas saya adalah memperbaiki kerabang telur karena di umur tua itu pasar tidak mengendaki keraban telur yang tipis. Sehingga dengan pemberian itu kecernaannya lebih bagus sehingga keraban telur lebih bagus lagi. Nah, ini yang menarik lagi, Bu. Barangkali Ibu punya penelitian ini ditawarkan ke industri farmasi, veteriner, Bu. Ini saya punya teman di Bandung ya, PT Medion Pharma Jaya itu saya full pakai itu, Bu. Di kandang saya pakai itu yang karena Medion nggak punya probiotik, saya probiotik ngambil dari luar kan. Dari home industry kan itu. Barangkali itu bisa nego ke Medion itu mungkin barangkali bisa digunakan itu. Iya, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ya, tapi yang penting ya, Pak ya, probiotik itu sangat berbeda, Pak. Ada probiotik yang bisa menaikkan 20%, ada probiotik yang bisa meningkatkan sampai 50%, karena probiotik itu gabungan kolaborasinya dari konsorsiumnya dari beberapa mikrobiota, Pak. Apakah mikrobiota konsorsium itu bisa bekerja sama? Karena mikrobiota itu yang saya teliti, mikrobiota A fungsinya ini, menurunkan lipid. Mikrobiota B memacu alat reproduksi. Jadi dengan konsorsium itu saya juga coba-coba, Pak. Coba-coba mau membuat 23 resep. Oh, yang berhasil cuma 3.
dari 300 ekor tikus. Gitu. Jadi karena sudah 20 tahun ya, saya katakan 20 tahun sebetulnya mungkin lebih penelitian saya ini. Jadi ya alhamdulillah sampai baunya probiotik itu satu-satunya oh ini bau begini. Tapi sekarang yang saya menjadi menjadi buat saya tantangan ini adalah pemesan dari probiotik untuk manusia pada waktu COVID ini sampai tidak terbatas gitu Pak. Sampai saya harus ke Surabaya, ke kemana ke Jakarta, itu sangat itu ya alhamdulillah itu ada rezeki dari peneliti menjadi hasilnya ada rezeki. Terima kasih Pak Mas Gun. Mudah-mudahan kalau belum jelas nanti bisa di chat saja Pak. Akan saya jawab. Oke, terima kasih. Sami-sami Pak, hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Maskon atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurhayati dari Kapet Punja. Mangga Bu, dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Komunikasi. Biasanya lihat saja tulisannya. Oh ya. Memang saya kebetulan bidangnya nutrisi unggas. Kemudian kami sekarang lagi fokus juga karena kasus AGP ini kita lagi mencoba produk fermentasi untuk ayam kampung. Yang sekarang kita calonkan untuk ayam kampung. Lagi diuji cobakan. Cuma memang kita belum mengenal probiotik produksi yang Provita ini. Karena tidak harus maksudnya tidak bisa di pasaran umum ya. Nah, jadi kita minta mahasiswa untuk menggunakan ayam 4. Nah, pertanyaan saya, kalau ayam pedaging kan kita tahu batas umurnya itu pendek ya, hanya 6 minggu paling lama dia udah tidak digunakan lagi, artinya sudah dipotong segalanya. Tapi kalau ayam petelur kan masa pemeliharaannya lebih lama gitu kan. Nah, apakah ketika kita berikan probiotik secara kontinu seperti itu, sementara kita tahu isi adalah mikroba dan dalam tubuh ternak itu sendiri sudah ada mikrobanya, dan kita juga diajarkan oleh dosen-dosen kita bahwa imbangan itu hanyalah 8:2 gitu ya. 80% yang non patogen, yang 20% patogen. Kalau seandainya kita berikan yang non patogen secara kontinu seperti itu, apakah tidak akan terjadi overpopulasi yang non patogen ini? Karena walaupun mereka saling berkompetisi gitu kan, tapi kan kalau terus menerus ya ujung-ujungnya bisa banyak loh ini, dan yang non patogennya malah tidak ada, dan katanya itu juga tidak bagus kalau tidak ada non patogen dalam saluran cerna kita. Nah, kemudian kita tahu ternak itu kan berbeda antara ruminan, non-ruminan, atau monogasik dan ruminan. Apakah kita bisa memberikan probiotik yang sama pada ternak tersebut, walaupun dia berbeda ternaknya? Sementara kita tahu di ruminan itu kan mikrobanya banyak banget jenisnya, terus populasi juga banyak banget. Karena apa? Karena mereka sangat dibutuhkan untuk pengolahan pencernaan serat kasar itu ya. Nah, apakah ada perbedaan probiotik untuk masing-masing jenis ternak? Atau seperti apa, atau yang pedaging dan petelur lah gitu kan. Kalau pedaging kan jangka pendek kita memberiannya, kalau petelur kita diberikan jangka panjang, kemudian tujuan produksinya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya untuk ternak yang sakit gitu. Nah, kita tahu kalau dia sakit berarti kan kondisi dalam saluran cernanya itu tidak normal ya, tidak stabil. pH-nya juga tidak seperti yang pH normal. Seperti kita lah kalau lagi sakit, kadar asam di saluran cerna itu meningkat sangat tinggi. Apakah pemberian probiotik itu tidak akan berdampak terjadi peningkatan kadar asam dalam saluran cerna? Nah, yang terakhir tadi mungkin sudah jawab juga, karena saya pikir selaras dengan pertanyaan Pak Mas Kun mengenai efisiensi dari penggunaan probiotik ini. Tapi ini mungkin nanti Bagina ya bisa menjelaskan, karena beliau yang fokus menelitinya ke arah sana. Mungkin itu dulu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ini Ibu Nurhayati, bahwa mikroba itu ya Bu ya, yang dimasukkan baik ke ternak ataupun ke manusia itu harus bisa berkolonisasi Bu. Jadi kalau kita seperti minum yogurt sehari, 2 hari, 3 hari, itu sebetulnya kita nggak yakin apakah mikrobiota itu bisa menempel di saluran. Yang paling penting adalah dia bisa menempel dan dia bisa berkembang biak. Karena kalau bisa menempel dan bisa berkembang biak itu Bu, bisa menempel dan bisa berkembang biak, dia mempunyai senyawa-senyawa yang sudah saya tadi paparkan, itu hasilnya dari mikrobiota probiotik. Probiotiknya harus
imbangannya tertentu, Bu. Kalau seperti tadi Mbak Gina sampaikan bahwa laktos, strepto, bifido, asido, tapi imbangannya nggak jelas, Bu. 1:1 banding 1:1 belum tentu. Mungkin bifidonya nggak tumbuh, ya. Jadi oleh karena itu saya memberikan kepada Gina itu yang sudah saya formulasi dengan penelitian yang sudah panjang gitu ya. Udah formulasi kalau ini sekian sekian. Nah, pertama adalah formulasi dan juga pemberiannya itu biasanya itu selama 1 bulan berturut-turut, Bu. Dengan dosis 2%. Kalau mikrobiotanya itu jumlahnya itu per cc itu sekitar 10⁻⁶ atau 10⁻⁶, 10⁻⁶ CFU per mililiter. Nah, itu adalah. Nah, mikrobiota itu pada waktunya itu mati, Bu. Jadi kalau makin tua itu ya makin makin jumlahnya makin berkurang dan bakteri patogen itu tidak akan kurang, Bu, karena bakteri patogen itu dan bakteri yang baik itu berbeda, Bu, media makannya, Bu. Kalau patogen itu banyaknya di usus besar, makanya medianya adalah protein. Anak-anak yang makannya protein terus itu bakteri patogennya bisa tumbuh tinggi karena medianya disediakan. Tapi kalau bakteri bukan patogen, non patogen, mikrobiota yang bagus, itu makanya adalah oligosakarida, Bu. Seperti inulin, jadi karbohidrat rantainya rantai menengah gitulah, tidak rantai panjang, tidak rantai pendek gitu ya, yang kita itu. Dan pertanyaan Ibu tadi sebetulnya kalau pemberian probiotik kan fungsinya banyak, Bu. Tadi saya sudah sampaikan epitel ususnya jadi meningkat, jadi yang tadinya besarnya epitel usus itu mungkin tingginya segini, Bu, ya, dengan pemberian probiotik itu pada tikus ataupun pada ayam itu bisa meningkat, Bu, sampai sekian, Bu. Sehingga luas permukaannya itu lebih luas. Kalau luas permukaannya lebih luas, penyerapannya lebih tinggi. Karena penyerapan itu sangat tergantung pada luas permukaan, gitu. Kemudian tadi beberapa probiotik itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa asam lemak rantai pendek, Bu, seperti butirat, asetat, dan propionat itu melakukan perbaikan dari mukus. Ya, mukosa itu baik, sehingga dia punya kalau ada bakteri patogen masuk ke mukus, dia ingin tembus tidak bisa. Karena di mukusnya itu kondisinya sehat dan imunoglobulin yang tadi sudah diberikan probiotik selama sekian bulan itu imunoglobulinnya tinggi, Bu. Agen-agen imunoglobulinnya ada sel T, sel B, kemudian ada dendrit sel, ada makrofag. Itu tuh menjadi semuanya itu siaga. Jadi kalau lepas dari atas, dari epitel lepas, masuk ke dalam ada IgG. Di luar ada IgA, ya, imunoglobulin A. Lepas virusnya masuk ke dalam ada imunoglobulin G. Jadi itu. Kemudian tadi pertanyaan Ibu, kemudian ada bakteriosin, ada peptida aktif, Bu. Penelitian peptida aktif itu meneliti mahasiswa saya S3 yang baru lulus itu menghasilkan peptida aktif. Juga uji katalase itu tadi yang penting ya, bakteri pembusuk itu penting, jumlahnya tidak boleh lebih dari 30% karena membusukkan kotoran kita juga bisa busuk itu di usus besar, Bu. Ya. Ada lagi kalau tidak salah, apa deh pertanyaan Ibu yang belum saya jawab ya? pH-nya makin turun gitu, Bu. Anti-aging, Bu, untuk ibu-ibu. Penelitian saya anti-aging itu membuktikan bahwa anti-aging itu yang menjadikan supaya kita tetap awet muda gitu ya, penuaan dini gitu ya. Itu tahun 2019 itu saya ikut conference yang di Jepang. Itu ada seorang Taiwan yang mengatakan, Bu, ini sel umur 38 dan sel umur 70. Artinya pada manusia nih ya, Bu ya. Pada manusia umur 70 itu bisa mirip dengan 38. Karena setelah dilihat penggantian mikroba yang patogen itu dengan diberikan selama berbulan-bulan itu diganti, Bu. Nah, kita tahu bahwa asam hyaluronik itu yang di kulit itu pada mesodiarum itu akan menarik air tugasnya. Jadi kalau airnya tertarik itu pasti keriput, Bu. Ya. Nah, ini dengan pemberian probiotik dan pemberian asam amino kombinasi ini di sini penarikan airnya itu hampir tidak ada, kecil banget, Bu. Sehingga kalau kulit kalau airnya tidak ditarik kan tidak keriput, Bu. Ya. Itu saya ini banget itu ingin berkolaborasi dengan beliau yang ada di Taiwan gitu ya.
Ada lagi, apa lagi ya Bu ya? Yang penting itu perbaikannya semua, Bu. Imunitas yang penting. Karena imunitas itu adanya di usus. Ususnya tidak boleh radang. Kalau bakteri patogen mengeluarkan senyawa-senyawa yang karsinogen, Bu, yang berbahaya. Ya, oleh karena itu kita hindari. Probiotik kan mengurangi jumlah bakteri patogen dengan mengusir bakteri patogen keluar dari saluran pencernaan. Salah satu tidak tahan terhadap pH rendah. Bakteri patogen itu kalau kita lihat pH-nya kalau di dalam usus tikus atau ayam ya 5, Bu. Agak kebasa. Tetapi kalau non patogen itu 4, atau ya 4, gitu. Jadi berbeda sedikit tapi manfaatnya tinggi. Mungkin itu Ibu Nur Hayati yang bisa saya sampaikan, Bu. Selebihnya kalau kurang jelas nanti boleh chat saja, akan saya jawab. Terima kasih. Prof atas penjelasannya. Ya. Sangat clear ini. Mangga pertanyaannya untuk yang lain mungkin Pak Moderator, untuk Gina atau untuk Pak Diding. Baik Bu, selanjutnya ini ada pertanyaan yang ditujukan oleh Teh Gina. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Mayrizal. Kepada Bapak Mayrizal, saya persilahkan untuk bisa on mic kalau begitu. Bapak Mayrizal, apakah bisa mendengar suara saya? Atau mungkin dibacakan saja, Pak Moderator. Oh ya baik, di sini saya bacakan pertanyaan dari Bapak Mayrizal. Pertanyaan yang ditujukan kepada Teh Gina. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih efektif pemberian probiotik melalui air minum atau pakan? Seperti itu Teh Gina. Mangga bisa dijawab. Baik, izin menjawab. Nah, untuk pertanyaan manakah yang lebih efektif pemberian probiotik melalui air minum atau pakan? Menurut saya lebih efektif melalui pakan karena apabila diberikan pada air minum itu rentan ditumbuhi oleh bakteri yang lain. Jadi ditakutkan malah pada air minum itu malah lebih banyak bakteri yang bukan tujuan yang tidak diharapkan gitu. Terus dari segi penyimpanan itu lebih mudah diberikan pada pakan dibanding pada air minum. Seperti itu. Baik, insya Allah sudah terjawab ya. Jadi lebih baik dari pakan untuk pemberian probiotiknya, supaya tadi kalau di penyimpanan itu kalau di air minum kan sering tidak habis, dan juga kalau dipakan bisa langsung dimakan oleh ternaknya itu sendiri, seperti itu. Baik, sekarang ke pertanyaan yang ditujukan oleh kepada Pak Diding oleh siapa tadi? Ibu atau Bapak Avelia ini. Kepada Ibu atau Bapak Avelia, mangga dipersilahkan untuk on mic. Kalau misalkan tidak ada, di sini akan saya bacakan saja untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kepada Pak Diding, di sini mohon izin bertanya, untuk pemula peternak, hal apa yang disarankan saat kita memulai berternak, Pak, untuk meminimalisir kerugian? Tips dan triknya, seperti itu Pak Diding. Baik, terima kasih Ibu Ekvalia ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat pasti dipertanyakan oleh setiap yang mau memulai usaha ya. Betul, kalau kita mau membuat usaha apapun, dalam bidang apapun, yang paling penting itu adalah mungkin perencanaan ya. Perencanaannya ini berkait dengan dua hal besar Bu ya. Yang pertama ini berkait dengan teknis ya. Yang kedua berkait dengan pemasaran begitu ya. Kalau teknis mungkin bisa secara mudah mungkin bisa dicari di YouTube, dicari di internet dan lain-lain Bu ya, bahwa perkembangan
teknologi sudah sampai mana ya. Tapi yang paling penting kan kita sesuaikan dengan kemampuan kita gitu kan ya. Jadi intinya di dalam mempersiapkan dua perencanaan teknis dan pemasaran itu memang intinya adalah silaturahmi gitu kan ya. Jadi silaturahminya bisa melalui internet, bisa melalui berkunjung ke perusahaan yang sama dengan kita gitu. Karena dan tidak cukup dengan 1-2 peternak gitu kan, karena setiap peternak itu mempunyai kasus dan pengalaman masing-masing gitu kan ya. Jadi, contohnya kita mau membuat peternakan ayam petelur ya. Kita lihat apakah kita sudah memiliki lahan yang representatif ya, artinya representatif itu dari segi teknis dan dari segi sosial gitu kan ya. Mungkin secara teknis dia memadai, tapi dari segi sosial mungkin ini akan menyebabkan tidak nyaman terhadap tetangga yang dekat gitu kan. Jadi di situ kita harus membelinya. Setelah kita dapatkan tempat yang cocok baik dari segi teknis ya maupun dari segi sosial. Teknis itu mungkin dari kemudahan akses jalannya, karena walaupun secara teknisnya bagus tapi akses jalannya susah gitu kan, jadi itu akan meningkatkan biaya juga ya, karena untuk membongkar pakan, mengangkut hasil produksi jadi lebih mahal biayanya gitu kan ya. Itu juga yang kedua. Nah itu adalah tadi dari segi sosial itu begitu kan ya. Kalau dari segi sosial kita lihat dari aturan-aturan pemerintah bahwa minimal itu harus mungkin 100 meter ya dari perumahan penduduk gitu ya, kalau itu aman gitu ya, dengan harapan nanti rumah penduduk itu tidak menjadi bergeser mendekati peternakan kita gitu kan ya. Ya teknis misalnya kita mau membuat kandang ya, kandang itu memang macam-macam kan ya, ada kandang yang mahal, ada yang kandang yang murah. Kalau kandang yang mahal itu tentu bagus ya, misalnya sekarang banyak kandang-kandang yang sangat mahal itu bisa sampai investasinya bisa 30 juta per ekor ayamnya. Tapi itu kandang close house yang sangat mewah kan ya. Tapi ada juga kita bisa membuat kandang mungkin dengan cukup harga 25.000 per ekornya ya, misalnya untuk cage-nya atau untuk kandang-kandang sederhananya. Tapi untuk kandang postal akan beda lagi ya. Yang penting walaupun yang mahal dan yang murah, kita silaturahmi ke orang-orang yang sudah melakukan usaha itu ya. Karena yang bagus itu kandang itu murah tapi kuat, tapi representatif, maksudnya secara kenyamanan ayam juga bisa ini gitu kan ya. Jadi nah diantaranya jarak dari lantai ke ayam itu yang semakin jauh semakin bagus Bu ya. Tapi kalau semakin jauh pasti akan semakin mahal. Ya minimal ketika kita ngambil kotoran itu tidak susah gitu kan ya. Karena kalau nanti kotoran sudah menumpuk, susah mengambilnya, kita gratiskan juga tidak ada yang mau, karena misalnya susah, terlalu pendek kandangnya, juga itu harus dipertimbangkan ya. Jadi ya salah satunya itu jadi hal-hal teknis air, kesediaan air ya, airnya bersih, kemudian udara yang cukup gitu kan ya, tidak terlalu dekat dengan kebisingan juga begitu, itu diperlukan. Jadi intinya adalah kita rencanakan secara teknis dan secara pemasarannya. Kalau insya Allah kalau secara pemasaran ayam petelur itu kalau jual telur lah tidak susah ya, apalagi kalau kita punya telur yang punya kelebihan khusus, misalnya ibu mau bikin telur yang omega 3 aja, bisa kita buat pakannya ditambahkan dengan minyak ikan dan lain-lain, dan nanti hasilnya bisa mengandung omega 3. Ini kalau dijual secara online gitu, itu pasti akan lebih banyak yang membutuhkan ya. Dan kita kemas dengan baik dan kita
teliti nanti hasilnya apakah betul ada omega 3 ya. Pasti dari sisi keuntungan akan lebih ya, walaupun nanti agak ada tambahan biaya juga gitu kan ya. Nah, ada segmen-segmen tertentu yang memang perlu dengan telur yang mempunyai nilai plus ya, di antaranya dengan telur yang punya omega 3 gitu kan ya. Tapi kalau tadi ada yang bertanya juga, apakah mungkin ada produk telur yang mengandung probiotik? Kayaknya itu tidak mungkin ya Bu probiotika ya. Tapi dengan penambahan probiotik mungkin nanti komposisi proteinnya akan lebih tinggi yang mendukung untuk pembentukan kekebalan tubuh, paling begitu ya. Kalau telur probiotik kayaknya yang saya pikirkan itu tidak kecil kemungkinannya gitu kan ya. Kalau kedepannya ya. Tapi kalau telur omega 3, telur yang mempunyai warna kuning yang lebih kuning itu bisa kita rekayasa ya, sehingga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu Bu ya. Jawaban yang saya sampaikan, jadi memang harus merencanakan secara teknis dan pemasarannya. Itu kuncinya adalah banyak silaturahmi gitu kan ya, kepada orang-orang yang sudah sukses pun mungkin pernah mengalami jatuh bangun biasanya. Sekarang seperti peternakan Pak Mas Konu yang besar, mungkin dia tidak ujug-ujug besar ya, mungkin merintis dari kecil gitu. Dan mungkin juga pernah mengalami jatuh bangun, pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman dan sehingga bisa menjadi sukses seperti ini. Itu mungkin ya. Ya, Itu aja Pak mungkin Didi. Pak Moderator. Ya, Pak Didi mungkin ada Pak Maskun, Mas Moderator, Pak Maskun bisa menambahkan ini sebagai pengusaha Ya, peternak, beliau mungkin masih ada, Pak Maskun masih ada, bisa memberikan satu gambaran ini, Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Oke Bu, Pak, terima kasih. Ya sementing kalau kita mau beternak asal melangkah pasti berubah. Yes. Artinya kalau mau berusaha itu jangan terlalu berpikir, oh ini modal dari mana gitu kan, nanti risikonya apa itu bisa dipikirkan. Yang penting kita melangkah pasti berubah. Setelah melangkah itu baru kita mengalami jatuh bangun, baru kita tahu oh ternyata cara kemarin saya itu masih salah kan begitu. Jadi kalau dilihat apakah saya sudah bergelut di bidang ayam itu hampir 28 tahun, apakah enak terus ya? Enggak juga. Hari ini pun nggak enak kan itu. Hari ini pun digoyang dengan harga telur ya agak tinggi, tapi telur nggak bisa keluar karena serapan berkurang, saprona juga mahal, ya sama juga, ya kemarin juga disumbangkan juga ke orang-orang untuk sosial juga kan begitu. Dan itu. Jadi kalau mau mulai beternak, yang paling penting satu adalah siapkan bahwa mental kita harus jadi mental pengusaha gitu. Jadi saya sering bilang ke teman-teman, jangan jadi peternak. Kamu nanti Pak jadi peternak rakyat dan sebentar lagi kamu akan hilang. Gitu. 5 tahun lagi itu nanti peternak petelur sudah akan goyang lagi karena per tahun ini, jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Caron Pokpan, Jawa Konwe itu sudah integrator itu sudah membangun kandang petelur, sudah mulai banyak kan gitu. Jadi 5-10 tahun yang akan datang peternak rakyat akan tergilas kan begitu. Nah, untuk begitu ya saya juga harus bersaing dengan peternak besar sekelas Pokpan, sekelas Jawa Konfit kan begitu. Ya kunci saya ya yang penting saya melangkah. Pasti nanti akan berubah. Sementara itu yang harus disiapkan. Jadi jangan ragu-ragu kan itu. Begitu kita tidak ragu-ragu itu kita nanti akan bisa berpikir ini solusinya apa ini kan. Saya berhadapan dengan pengusaha peternakan besar. Efisiensi saya masih kalah dibanding dengan pengusaha besar kan. Saya akan berpikir lagi gimana caranya saya harus bisa bersaing dengan mereka agar saya juga efisien yang begitu. Maka tadi saya tanyakan bagaimana apakah efisien penggunaan probiotik kan begitu dari segi itu termasuk begitu. Terus saya mencari solusi apakah nanti saya HPP per kilogram telurnya itu saya masih kalah apa tidak dengan peternak besar. Saya masih 19.000 per hari ini per kilogram telurnya kan. Hampir besar sudah bisa 16.000 kan. Jadi kalau maaf Pak, kalau jadi biaya produksinya itu 16.000 per kilogram telur, Pak. Betul, sekarang. Itu kalau pabrikan. Oh ya. Nah, kalau saya itu 19.000. Oh, 19.000. Jadi dekat sih sebetulnya ya, Pak ya.
Ya kalah karena pakan sudah diambil untung oleh pabrikan, gitu kan. Iya. Kita mendapatkan jagung lebih mahal kan dari tangan ke berapa kan begitu. Saya harus bisa memproduksi telur agar produksinya harus di atas 85% kan. Kalau saya masih produksinya di bawah 85%, saya pasti PEP saya pasti akan naik jadi 20.000 kan itu. Kalau per hari ini 21.000 harga telur ya, saya masih ada untung 2.000 kan begitu. Tapi begitu saya mendapatkan saprona lebih mahal lagi, BP saya menjadi 20.000, ya saya hanya untung 1.000 kan per kilonya begitu. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang teman-teman yang pengen berternak ya silakan aja, yang penting asal melangkah masih kita berubah. Itu moto saya begitu. Ya, ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Baik, Diding. Pak. Terima kasih Pak Diding dan Pak Kita Maskon atas kedatangan narasumber ya. iya, banyak banget pandangan-pandangan Terima kasih. baru. Bagus. Motivasi yang sangat baik saya kira dari Pak Maskun. Pak Maskun ya. Masih ada pertanyaan lagi? Atau Mungkin dicukupkan Bu, kita langsung ke sesi penutupan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Baik. 10:06. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh para narasumber, nanti akan kami rekap dari panitia, nantinya akan dijawab oleh narasumber di luar dari sesi Zoom meeting ini, seperti itu. Nomor kontak personnya sudah ada semuanya? Mungkin nanti dari kami panitia yang akan kontak langsung dengan narasumber dan nanti disampaikan di grup seperti itu Bu, di grup para peserta. Baik, ya terima kasih. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi penutupan acara kali ini. Terima kasih banyak kembali kepada para narasumber atas jawaban dan terima kasih juga atas pemaparan materi-materinya. Semoga ini menjadi informasi tambahan bagi kita semua dan bisa menjadi manfaat bagi kita ke depannya seperti itu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada para peserta, para hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Akang Teteh sekalian yang sudah menghadiri acara webinar kali ini. Saya berterima kasih banyak. Di sini langsung saja kita masuk ke agenda penutupan. Penutupan kali ini sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan dari kami panitia memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber berupa sertifikat. Ini sebagai kenang-kenangan saja untuk para narasumber. Baik, bisa langsung di-share sertifikatnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu diserahkan saja oleh saya sendiri seperti itu ya Bu ya. Oh ya. Pertama dari sertifikat dari Prof. Lovita. Terima kasih banyak Prof atas pemateriannya. Mohon diterima sertifikatnya. Baik, saya terima moderator. Terima kasih dapat sertifikat. Siap. Terima kasih Bu. Selanjutnya kepada CV pemateri Pak Diding, monggo bisa di-share. Terima kasih panitia, terima kasih Ibu Prof. Saya tadi ajak untuk ikut berpartisipasi, saya malah bukan sebagai narasumber, malah jadi sebagai pembelajar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberi manfaat yang besar ya untuk masyarakat dan untuk semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Diding. Mohon diterima Pak sertifikatnya. Ya, saya terima. Apresiasinya jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan dibalas dengan yang lebih baik, yang lebih banyak. Amin, amin. Baik, selanjutnya sertifikat yang diberikan kepada Teh Dina. Terima kasih, saya terima sertifikatnya. Terima kasih Teh atas kehadiran dan partisipasinya dan materi-materi yang telah diberikan. Baik, karena sudah semua ya sertifikat yang telah diberikan. Sebelum saya tutup webinar kali ini di sini dari panitia perlu untuk mendokumentasikan acara kita, acara webinar ini. Jadi bagi para peserta mohon untuk bisa share, mohon untuk bisa on kamera untuk didokumentasikan. Di sini akan saya pimpin sesi dokumentasi pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai untuk sesi dokumentasi. Mangga saya tunggu untuk dari para peserta untuk bisa on cam.
Baik, sepertinya sudah beberapa yang bisa on cam. Di sini saya mulai saja. Di sini ada 3 slide. Saya aba-aba dari slide pertama, hitungan ketiga, para peserta, para hadirin sekalian bisa langsung bergaya saja. Baik, slide 1, saya hitung, bersiap, 1, 2, 3. Baik, slide kedua, saya dokumentasikan, 1, 2, 3. Baik, slide ketiga, saya dokumentasikan, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah acara kita webinar ini telah selesai. Saya berterima kasih banyak atas kehadiran para peserta dan narasumber. Saya mohon undur diri, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator Pamit, Ibu. Prof. Hatur nuhun. Pak Sama-sama, Maskun, Ibu. terima kasih Pak sudah sharing Ya, terima kasih, Bu. peternakannya. Ya, sama-sama. Jangan lupa nomor HP-nya dikirim Pak melalui chat. Ada Pak, itu Bu, 0822 181 2789. Ditulis saja Pak. Nanti Belum. saya coba kirimkan saja Bu ke Ibu. Ya, Ya, oke. langsung. Siap. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir, kepada moderator, kepada adik-adik mahasiswa, Pak Maskun, Ibu Nur Hayati yang sudah bertanya dan pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih.